mari Bapak Ibu kita masuk dalam pembacaan dan perenungan kita di sepanjang minggu yang berjalan melalui Roma 12 ayat 9 sampai ayat 21 dan tema di minggu yang berjalan, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku, pasti orang semua punya dambaan hidup dalam kebahagiaan, dalam kedamaian. Tapi apakah demikian? Melihat keadaan yang ada di tengah kemajemukan, pasti juga dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Selalu kita katakan perbedaan itu indah. Perbedaan itu adalah kekayaan. Tapi kenyataannya sangat berbeda. Nah, itu pun yang teralami dalam kehidupan orang percaya yang ada di Roma. Di Roma ada dua golongan, dari golongan kaum Yahudi dan non-Yahudi. Memang di sana terjadinya perbedaan yang itu mengarah pada perpecahan. Karena kelompok satu merasa dibenarkan karena hukum Taurat. Kelompok yang satu merasa dibenarkan karena iman. Nah, disinilah Rasul Paulus memberikan solusi. Menjawab pergumulan yang dihadapi. Yang pertama, menghentar agar supaya bagaimana kehidupan orang percaya, hubungan dengan Tuhan yang dikatakan oleh Rasul Paulus, hubungan yang agape, kasih Allah, dan bagaimana kasih Allah itu juga diwujudkan hubungan atau relasi dengan sesama, dengan orang lain. Ini memang merupakan nasihat daripada Rasul Paulus, agar supaya kehidupan orang yang percaya itu sangat nyata. Kasih itu adalah ciri khas, kasih itu adalah gaya hidup, yang mana kasih itu untuk semua ciptaan Allah. Jadi ketika Rasul Paulus menghentar agar supaya pertama memang kasih agape, kasih kepada Allah, dilanjutkan lagi memang ada kasih storge, kasih keluarga, kasih eros, kasih yang lawan jenis, kasih filiah, kasih persaudaraan. Tetapi ketika tidak memiliki kasih agape, mana mungkin tidak akan untuk bisa menerjemahkan, untuk bisa menghadirkan kasih di tengah perbedaan yang ada. Dalam arti bagi Rasul Paulus mau mengatakan bahwa sama di hadapan Allah. Orang percaya terpanggil untuk menghadirkan ya kasih. Pertama memang kasih yang murni, kasih yang tidak pura-pura, kasih yang tidak munafik,
Karena mungkin dilihat mengerti kasih, tapi seolah kasih itu sekedar, kasih itu hanya diperuntukkan untuk golongan tertentu, kelompok tertentu. Tetapi kasih yang murni, kasih agape, sehingga mampu untuk melakukan kasih yang dari Kristus. Dan pun memang Rasul Paulus menyampaikan, menikmati kehidupan yang nyata bagi orang percaya yang ada di Roma memang berhadapan dengan kehidupan yang menuntut agar supaya berbeda gaya hidup, cara hidup, dan intinya mampu melawan kejahatan dibalas dengan kebaikan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Sehingga itu memang diekspresikan dengan ada rasa empati dan simpati. Kasih tidak akan mudah kendor, tidak akan mudah hilang dengan keadaan, tidak mementingkan diri sendiri, tidak menganggap pandai. Memberkati, tidak mengutuk, tidak menghakimi, karena pembalasan itu adalah hak Allah. Tetapi yang kiranya ada, kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, intinya juga bagi Rasul Paulus agar supaya orang percaya hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, kalau itu juga diperhadapkan dengan kehidupan kita sekarang ini, bagaimana dengan kehidupan orang percaya? Kita pun juga masih memiliki cara hidup seperti orang-orang percaya yang ada di Roma. Karena apa? Ya, terkadang masih ada sekat, masih ada dinding, tembok pemisah. Ya, dari ajaran saja ada kelompok, ada golongan yang merasa mereka yang dibenarkan. Pun juga dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan berkeluarga, terkadang sulit untuk menghargai dan menghormati. Karena apa? Kasih hanya sekedar. Kita sedang berhadapan dengan kehidupan yang nyata. Kasih Kristus Dia telah tunjukkan melalui pengorbanan. Setiap kita telah memahami dan mengerti, tinggal bagaimana juga kita mengekspresikan kehendak firman itu dalam kehidupan yang nyata. Bagaimana kehidupan keseharian kita? Apakah kita bisa juga berdiri kokoh? Melalui pembacaan ini mempertanyakan kita bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan sesama? Kalau hubungan kita dengan Tuhan itu intim, hidup kita telah menyatu dengan Tuhan, kita rasakan kasih yang sesungguhnya bersumber dari Kristus. Kasihan itu bukan hanya tergerak, tetapi juga itu lewat perbuatan. Ada empati, ada simpati. Dan juga nyata ketika mungkin kita dijahati.
Ketika kita diperlakukan dengan ukuran sekarang tidak manusiawi, disitulah kita kelihatan bagaimana reaksi, bagaimana respon kita. Telah dijawab oleh Rasul Paulus, tanpa kasih agape kita pun tidak akan mungkin untuk mengasihi, untuk menghadirkan kasih, apalagi juga menciptakan perdamaian di tengah perbedaan yang ada. Jadi sulitnya itu untuk menikmati, mengasihi, menghormati dan menghargai karena adanya ego. Ego yang begitu kuat. Nah, itu yang perlu saya dan saudara tanggalkan. Harus kita bunuh. Kita beri tempat Roh Kudus. Kita beri tempat Yesus berkuasa. Karena memang kita berhadapan dengan hawa nafsu yang begitu kuat. Saat-saat ini memang dituntut bagaimana kehidupan setiap kita. Penampakan kita, dijauhkan kita dari pencitraan. Tetapi marilah luar dan dalam itu sama di hadapan Allah. Terpancar juga bagaimana relasi kita dengan orang lain. Memang saat ini kita mungkin diperhadapkan dengan banyak kepura-puraan, banyak kepalsuan, banyak kemunafikan, banyak sandiwara. Tapi orang yang telah memiliki kasih agape tidak mudah dipengaruhi, tetapi semakin dia rasakan kehadiran Allah yang menyemangati dan memberikan dia kekuatan. Di tengah maraknya kejahatan yang ada di mana-mana, memang hati kita hanya mengelus-elus. Kita selalu berkata kita telah berada di zaman di akhir zaman. Disinilah dituntut bagaimana pembawaan diri setiap kita. Karena hubungan kita dengan Allah bukan hanya di bait Allah, tetapi di mana-mana tempat yang diwujud nyatakan dengan bagaimana juga hubungan kita dengan orang lain. Setiap kita jadilah agen-agen penghadir perdamaian. Damai itu perekat, dan di mana pasti ada kedamaian, di situ ada kerukunan, di situ ada kesukacitaan. Kita diperhadapkan dengan perbedaan-perbedaan yang ada dalam keluarga saja. Perbedaan suami istri, orang tua dengan anak, dalam kehidupan juga berjemaat. Perbedaan di antara pelayan khusus dengan anggota jemaat pun juga dalam kehidupan bermasyarakat. Disinilah kita sebagai orang percaya dilihat dan dinilai bukan dalam kacamata manusia, tapi yang menilai Tuhan, agar supaya kita melakukan dan menghadirkan kasih itu bukan dengan punya tujuan untuk diri sendiri, tetapi tujuan yang mulia. Dan setiap kita merasakan kalau kasih yang murni, sekalipun juga banyak orang yang sulit untuk menerima, tapi kalau mau dibilang dia tetap eksis, dia tetap bersinar.
apalagi tidak akan mudah dikalahkan. Karena ada Tuhan di pihak orang yang mencintai perdamaian. Jadi firman ini memang datang lagi mengajari kita agar supaya jangan kita penuh kepura-puraan. Jangan kita bersandiwara, tetapi kita yang telah menerima kasih yang dari Kristus, maka kasih itu jugalah yang kita nampakkan dalam kehidupan yang nyata. Bukankah ketika kita melakukan menurut kehendak Allah, sekalipun itu berat, tetapi ada sukacita, ada kekuatan, ada semangat yang selalu ada. Dan kasih Tuhan itulah yang selalu mendorong kita. Kita harus kuat. Jangan kita menyerah dengan keadaan, tetapi menyerahlah kepada Tuhan. Angkatlah tangan kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang akan turun tangan untuk menolong, menguatkan, dan memberkati. Ya, kiranya perenungan firman Tuhan di hari ini, bahkan sepanjang minggu yang berjalan ini, menuntun kita sebagai orang percaya, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Semoga demikian. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.